Tirai musim akhirnya ditutup dan Chelsea berdiri di atas panggung dengan kepala tegak. Setelah perjalanan naik turun penuh drama, mereka sukses menutup musim dengan hasil yang manis. Juara UEFA Conference League dan tiket Liga Champions berhasil diamankan. Di tengah tekanan publik dan ketatnya persaingan di papan atas, The Blues menunjukkan karakter dan ketangguhan yang mulai kembali mereka temukan di penghujung musim. Momentum itu tak hanya menghapus keraguan, tapi juga menjadi sinyal kebangkitan dari tim yang sempat terombang-ambing tanpa arah. Namun, bagi Chelsea, lolos ke Liga Champions bukanlah garis akhir, itu justru garis start yang baru. Tanpa banyak selebrasi, manajemen langsung tancap gas memasuki bursa transfer. Mereka tak mau sekadar menjadi peserta di panggung Eropa. Klub bergerak cepat, tegas, dan yang paling mencolok, berani. Keputusan yang diambil tak main-main, 14 pemain dilepas. Beberapa nama besar, beberapa ikon masa lalu, semua dikorbankan demi sebuah tujuan. Menyuntikkan darah segar ke dalam skuad yang haus akan identitas dan kestabilan. Langkah ini tentu menimbulkan riak. Di satu sisi ada kesedihan melihat wajah-wajah lama pergi. Tapi di sisi lain, inilah bentuk transformasi total yang diyakini akan menjadi fondasi era baru Chelsea. Sebuah proyek pembaruan yang tak mengenal kompromi. Karena bagi The Blues, musim depan bukan hanya soal bersaing, tapi soal membuktikan bahwa mereka siap kembali jadi penguasa. Stamford Bridge tak lagi menoleh ke belakang. Mereka menatap musim depan dengan sorotan tajam dan ambisi yang membara. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Langkah ekstrem mulai disusun di balik tembok Stamford Bridge. Demi mendanai ambisi besar di bursa transfer, Chelsea tak ragu mengambil keputusan paling drastis dalam 1 dekade terakhir. Cuci gudang. Tak sekadar menjual sisa-sisa pemain pelapis, kali ini yang dipertaruhkan adalah nama-nama yang sempat disebut sebagai masa depan klub. Getaran dari keputusan ini pun terasa hingga ke lapisan fans paling loyal, karena artinya tidak ada lagi zona nyaman. Semua bisa pergi jika tak mampu mengikuti arah baru yang sedang dibangun. Yang paling mengejutkan, sorotan jatuh pada Noni Madueke. Winger berusia 23 tahun itu sebelumnya dianggap sebagai prospek cerah dengan kecepatan dan flair yang khas. Tapi, menurut laporan eksklusif dari The Guardian, Chelsea mulai kehilangan kesabaran. Musim lalu, Madueke dianggap tak mengalami perkembangan berarti dan kini namanya masuk dalam daftar jual. Keputusan ini bukan hanya soal performa, tapi juga soal efisiensi dan visi jangka panjang. Jika pemain tidak tumbuh seiring proyek klub, maka perpisahan adalah harga yang harus dibayar. Namun cerita tak berhenti di situ. Chelsea dilaporkan siap melepas 13 pemain lain, termasuk nama-nama yang sebenarnya baru saja didatangkan atau pernah jadi andalan. Di antara mereka ada Christopher Nkunku, yang musim lalu lebih sering berkutat dengan cedera ketimbang mencetak gol. Joao Felix yang sempat menjadi bintang pinjaman juga akan dilepas. 2 kiper, Robert Sanchez dan George Petrovic, bahkan bisa pergi bersamaan, sebuah langkah yang jarang terlihat di klub elit yang biasanya menjaga stabilitas di posisi penjaga gawang. Barisan lainnya mengungkap skala perubahan besar ini. Nama-nama seperti Ben Chilwell, Wesley Fofana, dan Raheem Sterling bukan hanya sekadar pemain senior. Mereka adalah wajah dari era yang belum lama dibangun. Tapi kini mereka berada di ambang pintu keluar bersama nama-nama muda seperti Carney Chukwuemeka, Leslie Ugochukwu, dan Kiernan Dewsbury Hall. Bahkan Trevoh Chalobah, jebolan akademi yang selalu menunjukkan loyalitas, tak luput dari daftar. Ini bukan hanya pergantian pemain,
tapi semacam pembersihan menyeluruh atas sistem yang dianggap gagal memberi hasil cepat. Chelsea jelas sedang mengirim pesan, proyek ini bukan proyek jangka panjang penuh kesabaran. Mereka ingin hasil dan mereka ingin pemain yang siap bertarung dari detik pertama musim dimulai. Dengan begitu banyak nama besar yang dipersiapkan untuk dilepas, klub membuka ruang bagi wajah-wajah baru, lebih muda, lebih lapar, dan lebih sesuai. Apa yang sedang dilakukan Chelsea bukan hanya cuci gudang, tapi sebuah revolusi diam-diam. Karena di mata mereka, Liga Champions bukan tempat untuk sekadar bertahan. Ini tentang membangun kekuatan yang bisa mengguncang Eropa, dan tak ada tempat bagi mereka yang tidak bisa mengikuti iramanya. Dan kini, wajah baru mulai berdatangan di tengah badai perombakan besar. Setelah gelombang pelepasan 14 pemain mengguncang skuad, Chelsea langsung bergerak cepat menunjukkan bahwa ini bukan sekadar pengurangan beban, tapi langkah strategis menuju regenerasi. Dario Essugo, gelandang bertahan muda milik Sporting CP, resmi menjadi rekrutan pertama The Blues di musim panas ini. Di usia 20 tahun, Essugo bukanlah nama yang familiar bagi penggemar awam Premier League. Tapi Chelsea jelas melihat sesuatu yang lebih dari sekadar potensi. Transfer senilai 18,5 juta ini diumumkan lewat situs resmi klub pada Selasa, 3 Juni 2025, dan menandai awal dari babak baru pembentukan pondasi tim. Kontrak berdurasi 8 tahun yang diberikan Chelsea pada Essugo bukan main-main. Klub tampaknya kembali menerapkan strategi pengikatan jangka panjang seperti yang mereka lakukan pada sejumlah pembelian sebelumnya. Bagi publik, kontrak hingga 2033 mungkin terdengar seperti perjudian besar, tapi bagi internal Chelsea, ini adalah investasi jangka panjang terhadap pemain yang mereka yakini bisa berkembang pesat. Essugo bukan sekadar pengganti, dia diproyeksikan sebagai salah satu pilar masa depan lini tengah. Meski belum mencicipi gemerlap panggung utama Eropa secara penuh, rekam jejak Essugo menunjukkan bahwa dia dibentuk dari medan yang keras. 2 musim terakhir ia habiskan sebagai pemain pinjaman, pertama di Chaves, lalu Las Palmas di La Liga. Di klub asal Kepulauan Kanaria itu, Essugo bukan sekadar tempelan. Ia tampil dalam 27 pertandingan sebagai gelandang bertahan utama. 1 gol berhasil ia catatkan, namun kontribusi nyatanya justru terlihat dari keseimbangannya dalam mengatur tempo dan melindungi lini belakang. Sayangnya, performa solidnya belum cukup menyelamatkan Las Palmas dari degradasi. Tapi dari kegagalan itu pula, Chelsea melihat ketangguhan mental. Tak hanya di level klub, Essugo juga telah menjadi langganan timnas Portugal di kelompok umur sejak level U15. Pemuda berdarah Angola ini punya karakter yang dianggap cocok dengan iklim Premier League. Kuat, cepat, dan tak ragu mengunci duel 1 lawan 1. Dalam banyak aspek, ia mirip dengan gambaran gelandang bertahan modern yang bisa mengisi ruang, menekan lawan, dan memulai serangan. Dengan beban berat lini tengah Chelsea musim lalu yang belum stabil, kehadirannya diproyeksikan jadi solusi jangka menengah. Dan perekrutan ini tampaknya hanya awal dari manuver yang lebih besar. Chelsea juga dilaporkan tengah membidik Jamie Bynoe-Gittens dari Borussia Dortmund. Sosok winger muda berkaki kanan yang dapat bermain di sisi kiri serangan ini menjadi target utama, mengingat kebutuhan tim akan keseimbangan di sektor sayap pasca potensi hengkangnya beberapa pemain depan. Tak hanya itu, The Blues juga sudah hampir menyegel kesepakatan dengan Liam Delap dari Ipswich Town.
Sang striker muda sudah menyepakati syarat pribadi dan tinggal menunggu penyelesaian dokumen formal. Chelsea tak lagi menunggu pasar bergerak, mereka kini memimpin arah permainan, membentuk ulang skuad dengan visi yang lebih tajam dan strategi yang jauh lebih disiplin. Stamford Bridge sedang membangun kembali kerajaannya, batu bata demi batu bata. Musim panas ini bukan sekadar jendela transfer bagi Chelsea, ini adalah deklarasi arah baru. Dengan keberanian melepas pemain-pemain lama dan keyakinan tinggi pada darah muda yang mulai berdatangan, The Blues memperlihatkan transformasi total yang tak lagi terpaku pada nama besar, melainkan pada kecocokan visi dan karakter. Mereka bukan lagi klub yang sekadar bereaksi terhadap dinamika pasar, melainkan pencipta gelombang sendiri. Jika langkah ini berhasil, musim depan bukan hanya tentang kembali ke Liga Champions, tapi tentang mengembalikan martabat sebagai penantang sejati di setiap kompetisi yang mereka jalani. Stamford Bridge sedang bangkit dan dunia mulai menoleh lagi.